Halo semuanya, pernah nggak sih Anda ngerasa pergerakan pasar saham itu, ya ampun, rumit banget? Kadang malah kerasa kayak nggak masuk akal dan bikin frustrasi kan? Nah, kalau Anda pernah ngerasain itu, Anda ada di tempat yang pas banget. Hari ini, di panduan visual ini, kita bakal ngebongkar habis misteri pergerakan pasar yang sering banget menjebak investor, apalagi yang masih pemula. Tenang aja, kita nggak bakal pakai istilah-istilah Wall Street yang bikin pusing. Kita bakal terjemahin semua kerumitan itu pakai analogi yang super simple dan pastinya udah familiar banget buat kita semua, yaitu suasana pasar tradisional. Jadi siap-siap ya, karena penjelasan kali ini bakal bener-bener ngubah cara Anda ngeliat grafik saham untuk selamanya. Oke, kita langsung masuk ke angkanya nih. 90%. Gila, gede banget kan angkanya? Ini tuh kenyataan pahit di dunia pasar modal loh. Statistik ini nunjukin kalau mayoritas investor retail, khususnya yang baru mulai, pada akhirnya harus nelan kerugian. Mereka masuk ke market dengan harapan bisa cuan besar, tapi ujung-ujungnya malah keluar dengan portofolio yang berdarah-darah. Terus ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang super penting. Kenapa sih 90% investor retail itu selalu rugi? Emangnya pada kurang pintar? Ya jelas enggak dong. Masalah utamanya tuh gini, mereka sering banget beli saham pas harganya udah dipucuk, cuma gara-gara takut ketinggalan kereta alias FOMO. Terus giliran harganya anjlok ke dasar, mereka panik dan langsung cut loss. Bawaannya ngerasa kayak lagi dipermainkan sama market. Nah, hari ini kita bakal pecahin misteri ini bareng-bareng supaya Anda nggak ikutan masuk ke dalam kelompok 90% tadi. Masuk ke bagian 1, sang pedagang grosir raksasa. Kita ubah sudut pandang kita dikit yuk, biar ngerti siapa sih bos besar di balik layar ini. Buat paham kenapa market bisa sekacau itu, kita harus kenalan dulu sama konsep bandar atau market maker. Tapi jangan bayangin mereka tuh kayak penjahat misterius yang duduk di ruangan gelap ya. Anggap aja mereka ini kayak pedagang grosir raksasa di pasar tradisional yang duitnya nggak berseri. Modal mereka tuh masif banget, dan tugas mereka ya muterin barang. Nah, dari sinilah muncul ilmu yang namanya bandarmologi. Banyak yang salah kaprah mikir ini tuh ilmu klinik atau tebak-tebakan, padahal jauh banget dari itu. Bandarmologi itu murni studi logis buat melacak jejak pergerakan uang raksasa ini. Uang triliunan itu nggak mungkin bisa disembunyiin, pasti ninggalin jejak langkah yang gede banget di bursa. Dan jejak itulah yang mau kita ikutin. Kalau kita banding, ini tuh kelihatan jelas banget. Di satu sisi, bursa saham tuh kelihatannya serem kan? Penuh layar, angka kedap-kedip merah ijo, grafik yang bikin pusing. Tapi coba deh buang semua kerumitan digital itu. Pada intinya, bursa saham tuh sama persis kayak pasar tradisional biasa tempat orang jualan beras atau sayur. Pedagang grosir beli barang pas lagi murah, terus mereka promosiin gede-gedean, dan akhirnya dijual deh pas harganya lagi mahal-mahalnya. Beneran sesimpel itu loh konsepnya. Dan ini nih, hukum dasar yang gak bisa diganggu-gugat. Harga saham naik itu bukan semata-mata karena fundamental perusahaannya bagus, tapi murni karena ada yang beli dalam jumlah banyak. Begitu juga sebaliknya, harga anjlok bukan cuma karena perusahaannya lagi jelek, tapi karena ada yang buang barang besar-besaran. Fundamental yang bagus mungkin jadi alasan kenapa mereka beli, tapi aksi borong grosiran itulah yang secara fisik ngedorong harga buat naik. Bener-bener cuma murni hukum supply and demand. Lanjut ke bagian 2. 4 fase siklus pasar. Sekarang kita bakal ngebongkar buku panduan rahasianya si pedagang grosir ini. Ibarat siklus bisnis dagang pada umumnya, operasi uang besar ini dibagi jadi 4 langkah gampang. Pertama, akumulasi. Ini fase kulakan. Si raksasa beli saham pelan-pelan dan diam-diam biar harganya ndak kaget naik. Biasanya pas market lagi sepi dan ngebosenin. Kedua, markup. Barang udah kumpul nih, saatnya harga dikerek naik sambil dibumbuin promosi berita-berita bagus. Ketiga, distribusi. Nah, ini waktunya cuci gudang. Mereka mulai pelan-pelan jualan saham yang udah untung gede tadi ke publik yang lagi heboh-hebohnya. Dan terakhir, markdown. Barangnya si raksasa udah habis, otomatis nggak ada yang nahan harga lagi. Ya udah, harganya dibanting jatuh ke bawah buat nanti dikulak lagi. Dan muter terus kayak gitu siklusnya. Nah, bagian ini yang bener-bener bikin merinding. Coba lihat gimana siklus dingin si pedagang grosir ini berbentur yang langsung sama emosi kita. Pas fase akumulasi, di mana si raksasa lagi asyik nyerok barang murah, investor retail malah lagi bosan banget karena harganya diam aja, atau malah pada panik jualan. Tapi sebaliknya, pas fase distribusi, di mana si raksasa lagi asyik cuci gudang jualan di puncak, retail malah lagi rakus-rakusnya, FOMO, dan agresif banget ngeborong. Kerasa kan? Emosi Anda itu sebenarnya lagi dipakai sebagai alat buat ngediain likuiditas buat mereka. Masuk ke bagian 3, jebakan cuci gudang. Ini dia nih, fase yang paling sering makan korban investor pemula. Di fase cuci gudang inilah mayoritas dari 90% retail tadi kehilangan uangnya. Mereka nyangkut gara-gara beli barang yang justru lagi dibuang sama si pedagang grosir. Jadi tolong ingat baik-baik peringatan ini.
Selalu waspada sama berita super bagus yang mendadak muncul pas harga saham udah terbang tinggi di pucuk. Kenapa? Pikir logis aja. Kalau si raksasa mau jualan saham senilai ratusan miliar, mereka butuh orang-orang yang rela antri buat beli kan? Cara paling gampang narik kerumunannya dengan bikin berita media yang fantastis. Sering banget berita bagus di pucuk itu sengaja direkayasa, cuma buat narik Anda masuk. Jadi mereka punya tempat buat buang barang. Terus gimana dong cara ngebedain mana peluang emas dan mana jebakan Batman? Ini ada 3 sinyal bahaya yang harus banget Anda hafal. Pertama, cek harganya. Apakah udah naik tinggi banget, misal 50-100% dari bawah? Kedua, tiba-tiba ada banyak banget berita positif dengan target harga selangit. Dan yang ketiga, ini kuncinya nih. Pas Anda cek data brokernya, kelihatan ada 3 broker institusi raksasa yang lagi jualan gede-gedean alias net sell ke puluhan broker yang isinya retail. Kalau 3 hal ini terjadi barengan, mending langsung kabur deh. Itu udah pasti distribusi nyata yang lagi pakai topeng kabar baik. Oh ya, selain pakai berita, para raksasa ini juga suka mainin psikologi pemula lewat ilusi antrian harga, atau sering disebut tape reading. Gini, kalau Anda lihat antrian jual atau offer, tebel banget tapi kok dimakanin terus sama pembeli sampai habis, wah itu tanda bagus. Berarti bandar lagi agresif narik harga ke atas. Tapi hati-hati banget sama kebalikannya ya. Kadang ada antrian beli atau bid yang super tebel di bawah. Buat pemula ini bikin ngerasa aman banget. Wah ada tembok penahan harga nih nggak bakal turun. Padahal sering banget itu cuma umpan palsu. Sengaja dipasang biar Anda ngerasa aman dan mau ikutan antri beli di atasnya. Begitu Anda udah masuk, tembok tebel tadi mendadak dicabut dan harganya langsung diguyur ke bawah. Ngeri kan? Bagian 4. Berselancar di atas ombak sang raksasa. Ingat, tujuan kita di sini bukan buat sok-sokan ngelawan si raksasa. Ngelawan raksasa yang modalnya triliunan itu sama aja kayak bunuh diri finansial. Daripada dilawan, mending kita numpang aja, alias ngikutin jejak smart money. Taktik terbaiknya adalah beli saat akumulasi. Caranya, pertama, cari saham yang grafiknya lagi datar atau sideways aja. Emang kelihatan ngebosenin sih, tapi yang kedua, di tengah yang ngebosenin itu, kok tiba-tiba ada volume transaksi harian yang lumayan gede dan mencurigakan? Dan yang ketiga, waktu dicek detailnya, ternyata ada broker-broker top yang lagi dominan ngumpulin barang. Nah, di momen inilah Anda pelan-pelan ikut nyicil beli. Anda ngumpulin barang bareng si pedagang grosir. Nanti pas mereka mulai promosi gede-gedean di fase markup, Anda tinggal duduk manis sambil ngopi nikmatin cuannya. Asyik banget kan? Terakhir, bagian 5, aturan emas berinvestasi. Yuk, kita rangkum semua ini jadi satu strategi yang solid. Jadi gini kesimpulannya, kalau mau jadi investor pemula yang cerdas, Anda nggak bisa cuma ngandelin satu jurus aja. Strategi yang sukses itu ibarat kue yang utuh. Anda butuh analisis fundamental buat ngasih tahu apa sih saham yang perusahaannya sehat dan layak dibeli. Terus, Anda pakai analisis teknikal buat nentuin kapan, timing, dan harga yang pas buat masuk. Dan yang jadi gongnya, Anda validasi pakai bandarmologi buat ngejawab siapa yang lagi nyetir pergerakan harganya. Kalau fundamentalnya oke, teknikalnya ngasih sinyal beli yang cakep, dan dari sisi bandarmologi kelihatan ada akumulasi besar-besaran, wah itu sih potensi cuan Anda udah benar-benar maksimal banget. Nggak kerasa kita udah sampai di akhir panduan visual ini. Sekarang Anda udah ngerti gimana isi kepala si pedagang grosir raksasa dalam menggerakkan pasar. Anda udah tahu nih soal jebakan-jebakan psikologis yang sering bikin retail panik dan FOMO. Serta gimana cara ngelacak jejak uang besar supaya nggak nyangkut lagi. Jadi pertanyaan terakhir saya buat Anda. Setelah tahu semua rahasia ini, siapkah Anda berhenti jadi target market yang cuma kebagian cuci gudang di harga pucuk dan mulai dengan pinter ikutan numpang ombak bareng uang besar? Pilihan ada di tangan Anda. Yuk, praktekkan ilmunya, disiplin pantau datanya, dan sampai jumpa di panduan visual kita yang selanjutnya.